Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Marilah kita buka kultum kita bersama pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kultum Ana pagi hari ini insya Allah berjudul tentang pentingnya mempergunakan waktu. Ya. Di dalam hadis disebutkan, dalam hadis Bukhari disebutkan dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita lihat ya teman-teman ya, kalau membicarakan tentang waktu itu kadang-kadang kita masih mempergunakannya dengan lalai, terus dengan sia-sia. Bahkan yang terisi pun kadang sehari pun terisi bukan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Jadi lebih banyak yang terisi kadang-kadang masih bercampur dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi dikatakan dalam Islam itu ada sebuah tiga elemen yang dikatakan tentang orang-orang yang mempergunakan waktunya secara sia-sia seperti itu. Yang pertama yaitu ada anak muda yang zaman sekarang, di akhir zaman ini kan banyak sekali orang yang masuk muslim aja kayak gitu, masih banyak orang yang mempergunakan waktunya yang nggak baik kayak gitu kan, masih mengumbar-umbar auratnya, contohnya seperti itu. Mereka bilang 25 tahun ini umur kita di masih muda, lebih baik kita gunain untuk bersenang-senang aja, happy-happy aja kayak gitu kan. Tapi padahal kita kan nggak tahu umur kita itu sampai kapan. Allah itu kan kayak nggak kasih catatan gitu, umur kamu segini, umur kamu segini kayak gitu. Jadi kita nggak yakin, maksudnya mereka tuh membayangkannya tuh kayak kecil banget gitu loh. Mereka membayangkannya kalau sampai 60 tahun tuh kita nanti bakal hidup kok kayak gitu kan. Jadi mereka tuh yakin mereka akan bisa memperbaikinya nanti di waktu tua kayak gitu kan. Kita nggak yakin kayak gitu kan. Padahal lebih baiknya di umur kita yang sekarang lebih baik kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang berlimpahan banyak harta, tapi mereka ada sebagian yang menggunakan harta itu untuk berbagi ke orang lain kayak gitu. Tapi ada juga sebagian yang mempoya-poyakan harta itu untuk hal-hal yang kurang disenangi sama Allah gitu, kurang disenangi dan diridhoi sama Allah seperti itu gitu kan. Terus yang ketiga ada lagi tentang kita kadang-kadang nih masih sering ya di waktu bangun tidur aja kita fokusnya dengan membuka gadget kayak gitu kan. Ini memang ini untuk saya sendiri gitu kan, bangun tidur aja kita langsung ke gadget kayak gitu kan, apa-apa kita gadget kayak gitu, bahkan sampai lupa kayak gitu, waktunya azan sholat aja kita lupa. Apalagi yang kayak kita kayak ibu-ibu kayak gitu kan, pasti masih sering yang ibaratnya nanti suka mengundur-undur waktu kayak gitu. Udah nanti aja kalau udah dengar sholat. Terus kita padahal waktu itu kita kayak mendengar tapi kita kayak enak melanjutkan tidur kayak gitu. Jadi masih sering gitu terjadi. Saya sendiri pun juga seperti itu. Kemudian ada juga di sini disebutkan kan di dalam surah Al-Asr yang dimana ada lafalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di situ artinya demi masa atau demi waktu sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, Allah itu sudah memfirmankan banyak sekali orang-orang yang rugi karena menyia-nyiakan waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi ada juga orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang melakukan waktunya, mengisi waktu itu dengan hal-hal yang baik kayak gitu, yaitu orang-orang yang beramal sholih. Jadi di sini ada tips nih, 3 tips untuk biar kita tuh tahu waktu
dan bisa memproporsikan waktu kita gitu. Yang pertama, yaitu menghindari empat kata malas. Yang bisa jadi 4 kata malas itu berisi nanti, bentar kayak gitu, besok aja, nanti lagi kayak gitu. Itu kadang yang membuat kita yang kayak ibaratnya iya deh nanti aja kayak gitu. Jadi suka mundur-mundur, suka molor-molor kayak gitu. Apalagi biasanya kalau jam-jam asar ya, kayak saya sendiri kan misalnya kalau pulang kerja kadang capek gitu, datang-datang udah sampai jam di waktu sholat asar, kadang tuh kayak rebahan padahal udah azan asar, tapi masih leyeh-leyehan kayak gitu. Untuk saya sendiri aja kayak gitu kan masih kayak ya bentar nanti aja gitu. Apalagi pekerjaan yang lain kayak gitu, mengerjakan sesuatu yang kayak pekerjaan rumah sendiri aja, kita tuh kayak suka mundur-mundur, kayak misalnya cuci baju atau apa, udah besok aja nanti aja. Akhirnya padahal hal-hal kayak gitu kan malah menumpuk buat kita sendiri kayak gitu kan, malah menambah-nambah kerjaan kita kayak gitu. Kalau kita lakukan sesuai waktunya kayak gitu, insya Allah padahal lebih ringan kayak gitu. Yang kedua yaitu memproporsikan waktu kita, menentukan skala prioritasnya. Contohnya, misalnya kita punya sesuatu yang harus ditargetkan tuh kayak di deadline kayak gitu loh. Misalnya 3 hari waktu ini, kita ya udah kejar isi waktu itu dengan yang bermanfaat, benar-benar kita kerjakan. Jangan sampai kita mundur sampai kayak ingkar janji kayak gitu sama waktu yang sudah kita berikan kayak gitu. Yang ketiga di sini adalah konsisten yang harus dipaksa. Nah, konsisten memang susah ya teman-teman ya, memang susah untuk kembali lagi untuk kita masing-masing kayak gitu kan. Biasanya nih konsisten dalam beribadah misalnya. Dulu cerita pengalaman Ana sendiri sebelum Ana masuk ke Almanar, di zaman Ana waktu masih sekolah MTS atau aliyah kayak gitu, Ana nggak tahu nih yang konsisten seperti ini. Maksudnya ibaratnya kayak ngaji tilawah itu harus tiap malam kayak gitu. Setelah Ana masuk di Almanar, kayaknya ibaratnya tuh kayak ini harus dipaksakan kayak gitu kan. Karena Ana waktu itu kan waktu pertama kali gabung di Liko, gabungan kayak gitu, ada kita yang kayak catatan ruhiyah kayak gitu kan, pekanan kayak gitu. Ternyata ini harus dicatat. Nah, awal-awal mungkin niat Ana masih aku ngerjakan ini kayak harus untuk mengisi ini loh kayak gitu kan. Tapi lama-kelamaan meluruskan niatnya, akhirnya meluruskan niat, ternyata yang kita kerjakan ini untuk semata-mata hanya untuk Allah kayak gitu kan. Diluruskan niatnya, akhirnya Ana itu mencoba, aku tuh bisa tilawah setiap malam, dicoba dulu kayak gitu kan, pasti nanti bakal jadi kebiasaan gitu. Ternyata setelah konsisten kita berusaha melakukan hal-hal seperti itu bisa jadi kayak kalau kita nggak ngelakuin itu kayak ada yang rasa kehilangan kayak gitu. Nah, jadi beruntung juga sih kalau misalnya kita itu kayak benar-benar konsisten dalam melakukan sesuatu hal. Jadi menjadi kebiasaan baik juga untuk diri kita sendiri dan juga menjadi perubahan yang baik juga untuk diri kita sendiri seperti itu. Kemudian di sini ada teman-teman ingat kan, habiskanlah masa muda kita dengan 5 perkara. Sebelum 5 perkara apa aja? Ada yang ingat? Nggak ingat. Apa David? Apa? Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kemudian kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, kemudian hidup sebelum mati. Jadi teman-teman semua yang dapat diambil di sini, semoga kita semua nih termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Amin. Jangan sampai menjadi orang-orang yang suka membuang-buang waktunya, karena ternyata Allah itu juga tidak senang gitu kalau kita jadi salah satu orang yang suka buang-buang waktu kayak gitu. Ada satu kalam yang mengatakan di sini, hiduplah dengan makna, karena hidupmu itu sangat terbatas. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa, kita tidak tahu perbuatan kita ini menjadi kebiasaan baik yang selamanya atau tidak, itu kita tidak tahu. Jadi ini saja dari saya, mohon maaf batin jika ada salah kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam agenda raker ya. Nah, alhamdulillah, salawat salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad menuju zaman yang terang. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari Senin yang cerah ini, insya Allah sebelum kita memulai raker, izinkan saya untuk membawakan sedikit kultum atau materi yang materinya yaitu berbakti kepada kedua orang tua ya. Ini bukan karena sebentar lagi hari ibu, bukan Bung. Karena menurut saya hari ibu tuh ya nggak harus dirayakan setahun sekali ya. Padahal alangkah ruginya gitu loh kalau kita tuh merayakan hari ibu hanya setahun sekali. Padahal kita seorang ibu ini merawat anak kita bukan hanya sepanjang hari, bahkan sepanjang waktu. Itu yang harus kita rawat. Jadi tidak hanya setahun sekali di bulan Desember ini ya, kalau bisa setiap momen itu jadikan itu sebagai hari untuk orang tua kita, seperti itu. Dan teman-teman, berbakti kepada orang tua itu adalah kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia nih yang pantas disembah seperti itu ya, dan pantas disujuti gitu, itu adalah seorang ibu. Namun kita itu tidak boleh menyembah manusia, kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah memerintahkan manusia untuk memuliakan seorang orang tua, tidak hanya seorang ibu juga, ayah pun perlu kita muliakan juga ya. Nah, dan mirisnya banyak sekali kasus sekarang ini yang di tengah-tengah kita ini, yaitu kasus anak-anak itu banyak sekali yang membangkang sebetulnya kepada orang tua. Ada pula kasus sampai anak memenjarakan ibunya hanya terkait warisan seperti itu ya. Ya Allah, anaknya kok nggak malu gitu loh saya kalau dengan cerita kayak gitu, ya Allah saya gitu. Dan ada juga anak tuh yang sampai berani membunuh membunuh seorang ibunya gitu loh. Di berita itu entah apa yang merasuki jiwanya tuh sampai berani membunuh orang tua atau ibunya tuh sampai kayak gitu tuh. Nggak tahu itu sudah pastinya sudah bukan lagi manusia kalau menurut saya ya. Seorang ibu loh yang melahirkan dia, yang membesarkan. Aduh, karena saya ini sudah menjadi seorang ibu, jadi tuh rasanya tuh berat sekali. Kadang tuh kalau hanya membangkang kayak melawan, saya sendiri pun pernah ya melakukannya, bukan merasakannya. Jadi kalau sekarang ini sudah menjadi seorang ibu, saya tuh kadang tuh melo ya kalau ngomongin tentang ibu nih. Kadang saya tuh langsung ya Allah, jadi kayak gini loh rasanya jadi orang tua aku dulu tuh. Kalau aku ngomong tuh dilawan, kalau orang tua aku ngomong tuh dilawan, kalau dibilang kayak gini tuh punya omongan sendiri, ngomong tuh kadang tuh sambil ngegas. Kadang saya sendiri kalau sudah punya anak sedafa ini, kadang kalau digituin tuh ya Allah sakitnya, kadang tuh nangis gitu. Tapi kadang tuh ya Allah, ini kan pelajaran yang dulu pernah saya lakukan juga kepada orang tua saya. Saya tuh berpikir sampai kayak gitu. Tapi ya itulah, kita ini kan manusia ya. Jadi pasti, ya nggak pasti. Saya sendiri yang saya menyadari saya ini manusia, ya belajar dari situ hal-hal seperti itu. Jadi
itu sangat-sangat dilarang oleh Allah. Dan jika seorang ibu itu ridho kepada anaknya, maka doa akan mengiringi di setiap langkah anaknya. Mustahil rahmat, taufik, pertolongan Allah senantiasa menyertainya. Namun sebaliknya, jika seorang ibu itu sudah hatinya terluka, dia bisa mengadu pada Allah, maka cepat atau lambat keadaan si anak itu pun dipastikan tidak akan baik-baik saja. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai lah kita ini melawan orang tua gitu ya. Bisa dipastikan oleh Allah, nanti kamu tidak akan baik-baik saja, orangnya durhaka kepada kedua orang tuanya. Kadang itu kita sebagai orang tua tidak sempat mendoakan ya kalau ada anak yang durhaka, tapi pastinya Allah itu kan tidak diam ya, pastinya tuh ada nanti balasan-balasan itu yang langsung dari Allah, bahkan sebelum ibunya itu berdoa kepada Allah. Maka dari itu berlaku baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tuamu merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah dan merupakan kewajiban bagi setiap anak kepada kedua orang tuanya. Dan begitu banyak yang dijelaskan dalam Al-Quran keutamaan berbakti kepada orang tua, salah satunya Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk berbicara di depan, dan yang harus ditanamkan bahwa yang berbicara tidak lebih baik daripada tentang ilmu yang mungkin terlupakan atau mungkin belum kita pelajari ya. Jadi di sini bersama-sama kita untuk saling mengingatkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada kerabatnya dan sahabatnya hingga yaumil akhir, amma ba'du. Sini saya akan berdiskusi, menguatkan kembali ruhnya kita terhadap apa-apa yang belum kita pelajari atau apa-apa yang pernah kita pelajari tapi terlupakan. Semoga